Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siannya yang memberikan tausiah setiap Jumat malam Ahad, malam Sabtu, Ustaz Musbin, karena beliau ada keperluan di Jakarta, beliau ke Jakarta, beliau mengamanahi saya untuk menggantikannya. Setengah jam ke depan kita akan membacakan satu hadis, yang mana hadis ini sangat penting sekali bagi kita semuanya. Khususnya adalah kita berada di awal-awal bulan Dzulhijjah ya. Yang ini juga sudah kami sampaikan dalam kajian kemarin pada kajian ibu-ibu ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas pada saat Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Fajr pada ayat yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Jadi ketika beliau menerangkan tentang wa layalin ashr dan demi 10 malam yang Allah muliakan. Di sini memang banyak sekali perbedaan di antara para ulama menanggapi walayalin ashr. Ada yang mengatakan ashrul awakhir min Ramadan. Ada yang mengatakan 10 akhir di bulan Ramadan karena ada keistimewaan turunnya Lailatul Qadar. Ada juga yang menafsirkan bahwa ashrul awal min Ramadan. Ada yang mengatakan 10 awal di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan pertengahan kedua bulan Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan 10 awal bulan Muharram. Nah, di sini pendapat yang terkuat dari sekian pendapat adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil amal as-salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashrah." yakni asyrah min Dzulhijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji
min dzalika bi syai'. Tidaklah ada hari-hari yang dimana amal kebajikan, amal soleh itu lebih dicintai di sisi Allah ketimbang di hari-hari yang lain. Para sahabat bertanya, qalu walal jihad fisabilillah, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan walal jihad fisabilillah, jihad pun masih kalah nilainya dengan amalan di 10 awal di bulan Zulhijjah. Illa katanya, kecuali rajulan, seseorang yang kharaja, keluar binafsihi, dia betul-betul memang berperang di jalan Allah dengan membawa hartanya, waram yarji' bidzalika waram yarji' min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali lagi ke rumahnya, dia gugur sebagai syahid di jalan Allah, dan hartanya pun telah diinfakkan seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bisa menyamai amalan yang dilakukan oleh seseorang di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Hada hadisun azimun jiddan, ini hadis yang sangat-sangat luar biasa yang perlu kita cermati bersama-sama, kita renungkan, kemudian kita amalkan hadis ini. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat sekarang ini alladzina yastati'una adh-dhihab aw yarhalu adh-dhihab ila baitillahil haram bi amwalihim wa anfusihim wa nahnu la nastati'. Jadi sekarang ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad ini. Yang pertamalah mereka yang memiliki harta saat sekarang ini sedang berkumpul di tanah haram Makkah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga ingin memuliakan hamba-hambanya bagi yang tidak sempat melaksanakan ibadah haji, yang berada di rumahnya, diberikan sebuah amalan yang sangat luar biasa. Karena memang ibadah haji yang betul-betul dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, hartanya halal, kemudian pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan tuntunan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, maka dia pulang ke rumahnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, sedangkan amal-amal bagi mereka yang tidak sempat melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan 10 awal di bulan Dzulhijjah ini, yang puncaknya nanti adalah pada tanggal 9, yaitu melaksanakan puasa Arafah. Nah, kita perhatikan sekarang apa yang dimaksudkan dengan al-amal as-saleh, amal-amal saleh di sini. Sangat banyak sekali amal-amal saleh di dalam Al-Quran disebutkan, ada sangat banyak. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ataz zakata wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu was sabirina bil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini amal-amal soleh. Di situ amal soleh dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-amal as-saleh alladhi yata'allaq biqalbil insan. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan keyakinan. Di situ disebutkan adalah tidaklah kebaikan itu seseorang itu menghadapkan wajahnya ke barat dan ke timur, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sesungguhnya, melaksanakan firman Allah yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad, yaitu sampai saat sekarang ini dia masih memiliki etika keyakinan bahwa Allah itu ahad, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat sekarang ini dia berkeyakinan bahwa Allah itu as-samad, tempat bergantung. Dia tidak bergantung kepada siapapun selain dari makhluk Allah, selain dari Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak percaya dengan hal-hal yang berbau klinik, tidak percaya dengan jimat-jimat, tidak percaya dengan akik, tidak percaya dengan cincin-cincin yang memberikan kekuatan ataupun sabuk-sabuk yang telah diisi. Dan juga tidak percaya dengan pawang hujan, tidak percaya dengan hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mungkin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin kita mampu menjaga ketauhidan kita, tapi suatu saat ketika kita berhadapan dengan sebuah masalah, maka di situ kuat enggak iman kita. Kadang-kadang orang tidak terasa mengatakan, besok kita kan anak kita mau nikah, apa enggak coba berusaha mencari pawang hujan untuk jaga-jaga. Ini terjadi. Atau orang yang rajin ibadah, pada suatu saat anaknya dilamar, ternyata nama depannya enggak sama, kayaknya enggak sama. Atau anaknya sudah dilamar betul, dia menerima lamarannya, tapi ketika akan menentukan pernikahan ini harus mencari hari-hari dulu. Oh, ini enggak cocok ini dengan primbon, ini dengan ini. Jadi yang tepatlah hari ini, hari yang baik. Yang menemukan hari yang baik dan tidaknya adalah bukan kita. Semua hari itu baik. Disinilah ujian ketauhidan kita. Pada tataran aplikasi di dalam kehidupan ini, bukan dalam tataran yakni kita teori. Jadi tauhid itu adalah diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini amal soleh. Usahakan di 10 awal di bulan Zulhijjah ini kita memulihkan tauhid kita. Karena para jemaah haji kita, ketika sudah sampai di miqat, mereka melepas semua pakaian-pakaian kebesarannya. Mereka hanya menggunakan 2 helai pakaian. Kemudian mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini adalah merupakan ekspresi rasa kerinduan mereka dan betul-betul totalitas dalam masalah tauhid. Karena pada situ mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, bukan panggilan siapa-siapa. Ketika seseorang mengucapkan kalimat ini dan betul-betul halal hartanya, maka Allah akan menjawab labbaik wa sa'daik, labbaik wa sa'daik, labbaik wa sa'daik. Aku menerima, aku menyambut kedatanganmu, wa sa'daik, dan berbahagialah untukmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ini betul-betul sangat luar biasa, kan? Kami menemukan sebuah lembaran, ya. Yang lembaran ini itu ada doa tawasul, gitu, ya. Ini sangat luar biasa, mengandung kesyirikan. Di antaranya doa itu mengatakan begini: Ya rijalallah wa ya ibadallah, kunu awanan lana billah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai para wali-wali Allah, jadikanlah penolong-penolong kami karena Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ini dibagi-bagikan. Ada sebuah KBIH yang ada di Surabaya ini, itu bagi-bagikan kepada para jemaah haji atau mereka yang selalu berziarah, itu dibagikan doa-doa ini. Kami lupa membawa, ada beberapa halaman. Kemudian kami katakan, Fa'in Allah, di mana Allah? Kita langsung mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu mengatakan wahai wali Allah yang sudah mati, wahai hamba Allah yang saleh yang ada di kuburan ini, tolonglah kami, dekatkanlah kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah? Liqarribuna ila Allah zulfa. Mereka mengatakan la na'budu, kita tidak pernah menyembahnya. Walakin liqarribuna ila Allah zulfa. Mereka telah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allata wal manat, al-uzza wa thalithah al-ukhra. Ini mereka katakan kami tidak menyembahnya kok. Kami hanya memohon supaya kami didekatkan. Apa bedanya dengan ini? Sama saja dia. Ini terus kita bawa doa ini, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. La syarika lak labbaik. Kemudian kita ucapkan lagi innal hamda, sungguhnya puji-pujian itu. Wan ni'mata, dan nikmat, laka hanya milikmu. Wal mulk, demikian juga kerajaan hanya milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Jadi betul-betul seseorang yang melaksanakan ibadah haji ini ingin membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tauhidnya itu betul-betul, ya, ada tauhid yang khalis,
tauhid yang betul-betul akan menyelamatkan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita di sini al-iman perlu diperbaiki keimanan kita, tajdidul iman. Kita memperbaiki keimanan kita. Wabil khusus adalah di 10 awal di bulan Zulhijjah ini. Nah, ini yang pertama yang berkenaan dengan masalah qalb, keyakinan. Yang kedua adalah wal yaumil akhir. Amal soleh yang kedua yang kaitannya dengan keyakinan adalah beriman kepada hari akhir. Kenapa harus beriman kepada hari akhir? Yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Baru nanti yang lain-lain disebutkan. Karena hari akhir ini adalah akhir dari sebuah kehidupan yang ada di dunia ini. Hari itu akan berakhir manakala kita sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dibangkitkan kembali. Ini sesungguhnya sangat sulit untuk dipercayai kalau kita tidak beriman kepada Allah. Kalau kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sulit akan dipercayai bahwa kalau seseorang yang sudah mati kemudian sudah menjadi tulang belulang dibangkitkan kembali. Ini sulit kalau kita mencerna segala sesuatu dengan akal. Oleh karena itulah ayat-ayat yang pertama kali turun di Mekah itu ayat-ayat yang berkenaan dengan al-iman. Bagaimana menanamkan iman itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman-Nya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ditanamkan keyakinan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru mengikuti yang lain-lain. 13 tahun bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang. 13 tahun untuk meyakinkan bahwa benar-benar adanya Allah dan benar-benar adanya kehidupan di hari akhir. Al-Quranul Karim memberikan jawaban yang sangat tuntas. Apa saja yang kita permasalahan apapun yang dialami oleh manusia saat sekarang ini, itu ada dalam Al-Quran. Bahkan yang belum terjadi pun sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Mereka orang-orang kafir mengatakan nanti wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sudah ada. Orang-orang kafir nanti akan menyesal pada hari kiamat, pada saat adanya pengadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya pada saat sekarang ini kami semuanya menjadi turab, menjadi tanah. Karena mereka tahu bahwa mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kehidupan mereka adalah masiruhum ilan nar. Perjalanan mereka adalah ke dalam neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Sudah ada dalam Al-Qur'an. Dialog dalam Al-Qur'an sudah ada. Di dalam surah Al-Mudaththir misalnya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Kenapa kamu masuk dalam neraka Sakor? Mereka mengatakan, "Qalu lam naku minal musallin." Dulu kami enggak pernah sholat. Wa lam naku nut'imul miskin. Kami juga enggak pernah memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu bergaul dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang suka mendustakan Allah, orang-orang yang suka berbuat maksiat. Kami cangkruan dengan mereka-mereka, ya Allah. Wahai temanku. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami juga dulu tidak percaya dengan adanya berhari berbangkit, hari pembalasan ini. Hatta atana al-yaqin, sampai betul-betul kematian datang kepada kami. Ini sudah ada dialognya. Mereka dialog, kenapa kamu masuk neraka Sakor? Neraka Sakor bagi mereka-mereka yang enggak pernah sholat. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quranul Karim, maka kita akan menemukan bagaimana kehidupan di hari akhir itu ada semua. Tinggal bagaimana kita mempelajarinya. Nah ini wal yaumil akhir. Ini 13 tahun. Jadi para sahabat-sahabat ini ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya meyakini bahwa amalan-amalan yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang buruk, nanti akan ada di situ. Ada pengadilan. Sekarang mungkin kita bisa bersembunyi di hadapan manusia, mengatakan begini, mengatakan begitu. Manusia terbatas, penglihatannya, akalannya terbatas. Tetapi ada malaikat-malaikat yang selalu mencatat omongan seseorang, perbuatan-perbuatan seseorang. Oleh karena itulah
untuk menguatkan keimanan kita, maka hendaklah kita sering-sering membaca surah-surah yang berkaitan dengan kehidupan alam akhirat. Dan bagaimana kita membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu ini, bagaimana mereka sangat luar biasa diistimewakan sama Allah. Di dalam Al-Quran kan dikatakan was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi orang-orang yang istimewa itu adalah paling banyak orang-orang terdahulu. Di akhir zaman ini sedikit ini. Sullatun minal wa qalilun minal akhirin. Ini orang istimewa. Kalau as-sabiqu, kalau ashabul yamin sama aja. Di akhir di dalam surah Al-Waqiah dijelaskan ashabul yamin ma ashabul yamin. Tadi di akhir itu dikatakan sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Sama. Tapi yang istimewa orang-orang terdahulu lebih banyak daripada orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Tapi ini amal soleh yang kedua yang kaitannya dengan keyakinan. Kita sudah betul yakin bahwa kita akan menemukan apa yang kita usahakan di dunia ini, baik yang baik maupun yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu akan ada nanti pengadilannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di sini dikatakan bahwa amal soleh itu adalah wal kitab man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini betul bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat. Kan pernah kita terangkan makhluk itu ada 5 dia. Makhluk itu ada 5. Yang pertama adalah ya malaikat itu. Di malaikat-malaikat ini adalah diciptakan dari nur, dari cahaya yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat. Jadi imannya tetap. Yang kedua adalah manusia, ya. Al-insan. Manusia ini yang kedua adalah al-jin. Yang kedua ini adalah jin, diciptakan dari cahaya dari api. Ya, jin ini sama dengan manusia, ya. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Wa anna minal muslimuna wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Ada di antara kami yang muslimun, ada juga yang kami yang kafir. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataban. Yang kafir nanti akan menjadi kayu bakarnya neraka. Yang ketiga adalah Allah yang namanya manusia. Al-insan, al-insani ya sama, karena memiliki nafsu. Jadi ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Kemudian yang keempat, hamba Allah ini adalah makhluk Allah ini adalah al-hayawan, hewan-hewan. Kemudian yang kelima adalah al-jamadat, selain daripada itu, ya. Jadi malaikat ini adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya yang disebutkan bahwa hampir setiap hari di dekat arsy Allah Subhanahu wa taala disebut dengan tempat namanya Baitul Ma'mur, di mana pada saat Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh malaikat setiap hari 70.000 malaikat masuk ke sana, tidak pernah keluar. Tiap hari masuk, tidak pernah keluar. Dari mulai alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jumlahnya sangat banyak sekali ini. Bahkan disebutkan pada saat malam Lailatul Qadar ada malaikat-malaikat khusus itu sujud turun ke bumi. Yang kau disebutkan bahwa tidak ada satupun di dunia ini kecuali ada malaikat yang sujud di sini. Nah, demikian juga nanti pada saat tanggal 9 Zulhijjah, pada saat orang-orang sedang wukuf di Arafah, di situ pun malaikat-malaikat pun turun, ya. Allah pun turun menyaksikan hamba-hamba yang melaksanakan ibadah haji. Ikhwatal iman rahimahullah. Jadi kita meyakini bahwa malaikat itu ada, itu. Khususnya adalah pada hari Jumat tadi kita introspeksi diri kita, siapa yang terlambat, siapa yang datangnya di awal, ya. Siapa yang selalu datang kalau khatib naik mimbar, berarti tidak ada catatannya di hadapan malaikat, di hadapan Allah nanti. Karena disebutkan bahwa setiap hari Jumat ada malaikat-malaikat yang berdiri di depan pintu itu mencatat orang yang datang. Ketika khatib naik mimbar, mereka menutup catatannya dan ikut mendengarkan zikir. Jangan sampai nanti kita ngotot di hadapan Allah, ya Allah, saya dulu sholat Jumat. Oh, mana catatannya? Nggak ada. Lihat catatannya. Kan dicatat oleh malaikat, ya. Oleh karena itulah kalau kita ingin mendapatkan bonus nanti di hadapan Allah, maka kita mendatangi Jumat sebelum khatib naik mimbar. Tapi para malaikat-malaikat Allah jumlahnya sangat banyak sekali, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat ini sebagai wasitah, perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi, ya.
Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain itu menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi kemudian yang berikutnya adalah yang berkenaan dengan masalah keyakinan ini adalah aliman wi al-kitab dan kitab Al-Quran Al-Karim, punya wan nabi dengan para nabi, dan kemudian masuk kepada amal yang kedua, amal soleh, yaitu wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Amal-amal soleh disebutkan di situ adalah bagaimana dia menggunakan hartanya, khususnya di 10 awal di bulan Zulhijjah ini adalah memberikan bantuan, memberikan sedekah kepada wa atal mala hubbihi dzawil qurba, kepada kerabatnya, kepada saudara-saudaranya, maka kepada kedua orang tuanya. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Jadi orang tua yang diutamakan, baru wal aqrabin, baru kerabatnya. Ini pada saat 10 awal di bulan Zulhijjah ini sangat luar biasa kalau kita menginfakkan harta-harta kita, khususnya adalah kepada kedua orang tua kita, kepada kerabat kita, kemudian wal yatama wal masakin, kemudian anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin, sangat luar biasa. Nilainya tidak sama dengan di hari-hari yang lain. Dan harta itu adalah wa atal mala hubbihi, harta yang dicintai, bukan sisa-sisa. Bukan sisa, oh ini sudah sisa, kasih aja orang lain. Tidak, yang dicintai, yang disukai. Sebagaimana Abu Talha dulu mengatakan ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah engkau akan memperoleh sebuah kebaikan kecuali engkau menginfakkan harta yang kau sukai. Abu Talha menemui Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya beberapa kebun kurma, tapi kebun yang paling saya sukai adalah yang di depan masjid itu. Saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah para sahabat, sangat luar biasa. Nah, kemudian amal soleh yang berikutnya adalah selain infak di sini adalah wa aqamas shalah, mendirikan salat. Jadi mendirikan salat ini diusahakan betul, tepat pada waktunya dan dalam keadaan berjamaah. Siapa saja yang mampu melaksanakan salat berjamaah, arba'ina salatan katanya. Man shalla fi jama'atin arba'ina salatan lam yafutuhu takbiratul ihram kutiba lahu bara'atani. Siapa yang mampu menjaga melaksanakan salat berjamaah yang tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, artinya rakaat pertama selama 40 salat yang disebut dengan arba'in, 40 waktu, maka Allah akan memberikan 2 keistimewaan. Keistimewaan yang pertama adalah di dunia ini bara'atun minan nifaq, akan dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Kemudian yang kedua adalah bara'atun minan niran, akan dijauhkan dari nanti di akhirat dari api neraka. Dan betul-betul sholat yang dilaksanakan inilah dengan tumakninah, ya. Tumakninah, jadi sholatnya tidak cepat, tapi dengan tumakninah dan tepat pada waktunya, khususnya adalah melaksanakan sholat berjamaah. Dan demikian juga amal-amalan yang lain, qiraatul Qur'anul Karim, ya. Membaca Al-Qur'anul Karim, usahakan kalau bisa, ya, mulai awal-awal ini 10 hari ini kita bisa menghatamkan, setiap hari kita baca 3 juz, ya. 3 juz, jadi 10 hari insyaallah selesai, ya. 3 kali 10 30. Bisa Pak ya? 1 juz bisa? 2 juz? 3 juz? Usahakan, ya. Karena hari istimewa. Ini hari istimewa, betul hari istimewa. Allah mencintai hari-hari ini. Kemudian memperbanyak al-iktsaru min dzikrillah, memperbanyak zikir. Kita jalan kemana saja zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Di mana saja jalan zikir. Kemudian memperbanyak istighfar, al-iksar minat taubah, memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, di mana saja, berjalan ke mana saja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kalau kita masuk ke pasar itu ada doanya, la ilaha illallah wa lahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau masuk pasar sudah baca doa ini. Nah, kemudian memperbanyak al-iksar min dzikrillah, kemudian al-iksar min as-salati ala nabi, memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga al-iksar min an-nawafil, mengerjakan hal-hal yang sunnah, khususnya adalah salat tahajud. Usahakan betul. Jadi 10 awal ini kita bisa continue, kalau kita tidak bisa setiap hari, ya 3 hari sekali. Eman-eman, jadi hari yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada umat ini, untuk memuliakan umat ini dia. Tapi mungkin ini kita masih sisakan ada waktu kurang lebih 7 menit, ya, atau 10 menit. Kita berikan kesempatan kepada para jamaah, barangkali ada yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin menambahi. Tafadhol, silakan. Tafadhol. Pak Subuh, tafadhol. Ya. Mengenai amalan yang terakhir dibilang Ustaz, yang dihindari dari nifak sama sholat itu, nifak sama
api neraka. Di situ dikatakan hadisnya tidak ketinggalan takbir selama 40 waktu. Ya. Kalau ketinggalan gitu apa gugur itu? Pemanya kita ya biasanya. Ya maksudnya sih takbir ihram itu adalah rakaat pertama ya. Jadi mendapatkan rakaat pertama. Ya mungkin dari awal atau juga bisa tengah. Kalau sudah masbuk ya ulangi lagi besok ya. Gugur sudah ya. Jadi ini adalah tidak ketinggalan takbiratul ihram, artinya selalu mendapatkan rakaat pertama ya. Selama 40 waktu. Ini di seluruh masjid itu ya. Kan ada yang beredar bahwa ini adalah di Masjid Nabawi itu ada memang hadis tapi hadisnya lemah, laib, lemah hadisnya dia. Kasihan jemaah itu kalau nggak dapat 40 waktu sholat saja, aduh saya sudah hilang nih, hilang satu sudah nggak dapat arba'in. Ya, jadi di seluruh masjid ini yang teristimewa kalau kita berada di sana gitu ya. Apalagi kalau berada di Mekah pahalanya 100.000 dia, kalau di Madinah 1.000. Baik. Yang kedua Ustaz, masalah kurban Ustaz. Orang yang berkorban mungkin ada di hadis orang yang berkorban itu mendapatkan satu helai rambut dari kurban itu. Maksudnya syarat-syaratnya gimana untuk supaya mendapatkan itu kurban yang betul-betul ya. Syarat-syarat untuk berkorban yang pertama, kalau siapa yang punya niat untuk berkorban mulai sekarang ini tidak mencukur rambutnya ya. Tidak juga menggunting. Kenapa? Saya terhitung tanggal 1 kerja ini sekarang ya. Tanggal 1 ya. Jadi sekarang ini dia tidak menggunting kukunya, tidak mencukur rambutnya udah. Nanti pada saat ketika selesai berkorban atau pas pada hari H itu baru dia mencukur rambutnya dan menggunting kukunya, sama dengan orang yang tahallul ya. Tahallul kan tanggal 10 itu baru dia tahallul. Setelah pulang dari Arafah, Muzdalifah, kemudian ke Mina pada tanggal 10 baru mereka tahallul. Nah, diharapkan juga kita seperti itu. Kalau enggak ya, ada hadis Nabi, man lahu sa'atun walam yudhi falam yaqrabanna musallana. Ini hadisnya umum. Siapa yang memiliki keluangan rezeki dia pada saat itu ya. Ya adanya pada saat itu, dia udah cukup-cukup, tapi mungkin dia nggak punya niatan untuk berkorban, tapi pada saat itu punya rezeki. Apakah juga mendapatkan sebagaimana dapat juga dia. Jadi ini bagi yang akan lebih sempurna kalau memang dari awal dia sudah punya niatan dan memang dipersiapkan betul ya. Alhamdulillah ya. Jadi kemarin ketika jemaah tetap menetapkan ada nabung ya, nabung untuk itu sangat luar biasa ini. Jadi yang mengusulkan sekarang sedang sakit ya, Pak Ahmad ya. Jadi syafa'ullah, semoga Allah berikan kesembuhan kepadanya. Jadi ini artinya tahun depan kalau kita berkorban kita sudah jaga-jaga, oh ya saya mau berkorban ini, jadi saya tidak akan menggunting kuku saya dan juga rambut saya, supaya nanti ketika tanggal 10 baru saya gunting. Nah kalau misalnya tidak, kemudian dia punya rezeki pada saat itu, kemudian dia berkorban, apakah sama nilainya? Sama, insya Allah nilainya sama, karena Nabi mengatakan siapa yang memiliki keluangan rezeki pada saat itu kemudian tidak berkorban, jangan sampai dia datang ke masjid ya, ke tempat sholat. Musola itu tempat tanah lapang ya. Ini sebuah penekanan yang sangat luar biasa. Mau berkorban setiap tahun tafadhol silakan. Mau berkorban satu kambing untuk satu keluarga boleh. Mau berkorban satu sapi satu orang boleh. Silakan. Jadi kalau saya mau korban satu sapi, kalau saya mau korban satu kambing untuk satu keluarga saya, atau saya punya keluarga 5, saya ini untuk 5 keluarga saya boleh. Dalam hal ini sangat syariat ini sangatlah luas, jadi tidak kaku gitu. Baik. Terakhir Ustaz, masalah haji tamattu. Ya. Haji tamattu itu kan mendapatkan dikenakan bangsa. Seandainya umpamanya pada waktu berkorban, dia tidak berkorban tapi dia mendahulukan badal haji, gimana Ustaz? Melakukan badal haji untuk orang tuanya. Badal haji untuk orang tuanya. Tapi dia tidak berkorban. Kita harus bedakan antara dam dengan udhiyah. Ini beda ya. Orang yang menyembelih di sana, kalau dia haji tamattu dia wajib, hukumnya wajib dia bayar dam. Tapi kalau korban ini beda ya. Jadi korban itu beda. Kalau dia yudhohi di situ, artinya menyembelih di situ bukan berkorban, tapi bayar dam. Dam ini adalah karena
seharusnya haji itu adalah nyambung, umroh kemudian langsung nyambung ya. Nah karena dia pada saat itu melepas pakaiannya setelah selesai umroh, maka disuruh dia bayar dam, haji tamattu. Jadi tamatta'a bihi ya. Jadi dia menikmati makanan, ini dan lain sebagainya, disebut dengan tamattu. Jadi sehingga setelah umroh dia melepas pakaiannya, kemudian nanti dia baru pakai pada saat tanggal 8 atau tanggal 9 Dzulhijjah. Karena itu dia terkena dam. Nah, dam beda dengan udhiyah, dengan korban ya. Misalnya, saya bayar dam dan juga saya ingin berkorban. Itu beda. Nah, jadi badal haji pun beda. Badal haji ini adalah menghajikan orang tua, kita berikan seseorang untuk, atau kita sendiri misalnya yang melaksanakan, itu akan lebih afdal ya. Kalau ada orang tua kita yang belum haji, ya kita sendiri yang berangkat, sebagaimana Nabi mengatakan haji an ummi, hajikanlah ibumu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal. Kalaupun menyuruh orang, maka carilah orang yang betul-betul paham dalam syariat, tidak sembarangan ya. Jadi khawatir kalau kita nanti pelaksanaannya di sana itu tidak sesuai dengan syar'i, karena ada orang yang cari badal haji di sana ya. Udah suruh aja para mukimin di situ. Ya kalau dia memiliki ilmu, kalau nggak punya ilmu, maka semuanya akan keliru semuanya gitu ya. Baik, itu beda. Baik, satu lagi Pak. Dan tadi Tadi nanya. Cukup? Silakan, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-janata tunasilah man wasilata darur rati. Berdasarkan ayat di atas tersebut menyatakan hukum manusia mati dimakan harimau. Yang saya tanyakan di sini, apakah benar bahwa manusia mati dimakan harimau termasuk mati syahid? Dan selanjutnya, apakah mati biasa? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah orang yang mati dimakan harimau dia, atau mungkin buaya gitu ya, ini termasuk syahid itu ya, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam hadis dikatakan man qatala duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela kehormatan dirinya, maka dia syahid. Ketika ada orang misalnya mencuri rumah, kemudian dia lawan mencuri itu, dia meninggal, maka dia syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi al-mabtun. Mabtun ini orang yang mati sakit perut, itu syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-gharqah, orang yang mati tenggelam, itu juga mati syahid. Nah, bagaimana dengan orang yang binatang? Pak insyaallah ta'ala juga dia termasuk syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak mampu untuk menghadapi binatang yang buas ini dia. Kalau dia betul-betul mempertahankan dirinya, ini kan mempertahankan kehormatannya ya, sehingga kemudian dimakan oleh binatang itu, maka dia juga syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syahidnya di sini tidak sama dengan syahid orang yang berperang. Tetap dimandikan kalau ada mayatnya dia, atau dimandikan tetap disolati. Kalau berperang tidak dia. Baik, mungkin itu ya. Secara singkat mungkin nanti insyaallah mungkin akan ada tambahannya pada pertemuan berikutnya. Demikian dapat kami sampaikan karena waktunya sudah habis. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.